memberi cahaya. Tahu siapa? Siapa guru? Dia adalah Al-Quran. Semua Bismillah. Tuanku Kampisai, pahlawan sejarah, melihat sejarah satu kenangan. Jemputan dinanti tiba sudah. Selamat datang kami ucapkan. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara puncak tema tahun ajaran 2024-2025 dalam pergelaran Bid Assembly KBTK Islam dan Leadership Bintang Cendekia tahun 2025. Sungai Buku adalah pelabuhan, kapal singgah secara beruntun. Para hadirin mohon kerelaan, acara kita mulai dengan berpantun. Sungguhlah sedap si ikan salai, tak pun digulai, digoreng pun jadi. Sebagai tanda acara kita mulai, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's coming through. Say salam.
Ege. Belum. Nggak tahu. Lahirnya bayi suci karena Nabi oleh Allah semesta. Nabi dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada 1 Rabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Permulaan tahun dari peristiwa Badar. Lahir dari seorang ibu yang solehah, berakhlak mulia dan bermulia amanah. Sang kakek pun telah melakukan selamat dari ini, lalu bersegera datang Itu domba. dan membawanya keluar menuju Ka'bah sambil berkeliling dan menyanyi cucunya sambil memberinya nama Muhammad. Hari berganti hari, Nabi pun semakin besar dan memiliki akhlak yang mulia, cerdas dan sehat. Setelah kepergian kakeknya Abdul Muthalib, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di usia remaja, Nabi Muhammad menunjukkan semangat dalam membantu perekonomian sang paman dengan menjadi pengembala domba yang jujur, sehingga Nabi mendapat gelar Al-Amin. Nabi menggembala domba-dombanya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan penuh ketelitian. Untuk mengambil sikap keteladanan Rasulullah dalam mengembala, maka anak kafir bintang Jahiliyah akan menampilkan dramatic play tentang suasana peternakan. Marilah sama-sama kita saksikan peternakan dramatic play KB Bintang Cendekia. Baik ayah, baik sekarang. Setelah membawa domba-domba ke padang rumput, ayah dan sang anak beristirahat di bawah pohon. Dari kejauhan datanglah anak perempuan yang lewat sambil memperhatikan domba-domba kecil itu dengan membawa keranjang yang berisi rumput dan air. Masya Allah, domba ini lucu sekali. Domba-domba makan rumputnya banyak ya, supaya terus sehat dan lebih jauh. Kita harus memberi minum juga ya. Ya benar sekali. Seperti yang tadi aku masih lupa. Masih lupa selalu lepas pada hewan. Masih ya Allah. Tidak kami hewan-hewan yang lucu. Kami ingin jadi baik-baik dengan semua. Amin. Sebagai seorang yatim dan di usia yang baru menginjak 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu karena wafatnya sang ibunda. Kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib wafat setelah 2 tahun mengasuhnya. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW pertama kali ikut pamannya berdagang ketika umur 9 sampai 12 tahun. Beliau dibawa pamannya berdagang ke negeri Syam menyertai satu kafilah. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau melakukan perjalanan dagang bersama pamannya Abu Thalib dari Mekah ke Syam. Dalam perjalanan dagang, Nabi Muhammad SAW belajar tentang ilmu perdagangan dengan mendetail. Bersama pamannya, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dagang hingga bisnis dagang mereka pun berkembang dengan pesat. Kafilah dagang yang di dalamnya ada Rasulullah selalu mendapatkan naungan Allah selama perjalanan. Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan dagang ke berbagai negara tetangga, terutama di dekat perbatasan Arab, kota-kota dagang di Yaman, Bahrain, bahkan mungkin ke Abbasah.
Pada usia 25 tahun, Rasulullah mulai berdagang. Beliau membawa dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Rasulullah pergi ke negeri Syam ditemani oleh pembantu Khadijah, yaitu Maisyarah. Beliau berhasil mendapatkan keuntungan besar yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Khadijah sangat mengagumi sifat amanah, kejujuran, dan kecerdasan yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah telah mengajarkan kita akhlak yang mulia. Tentu kita anak yang soleh dan solehah harus memiliki akhlak yang mulia agar kita menjadi mulia di sisi Allah dan dihargai oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita harus selalu berkata jujur dan tidak boleh berbohong kepada siapapun, melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, dan tidak boleh berkhianat. Kemudian bertutur kata sopan kepada siapapun dan tidak boleh berkata kasar atau dengan suara yang keras. Bintang cendekia, para pedagang terlihat lama menyambut pembeli yang datang. Assalamualaikum Pak, cari apa? Silakan masuk Pak. Di sini ada buah-buahan. Waalaikumsalam Pak. Iya betul, saya mencari buah. Nah ini buah-buahnya Pak. Silakan dipilih ya Pak. Yang di sebelah kanan ada buah seharga 10.000. Sebelah kiri sekali sebanyak 20 ekor unta muda. Lalu melalui pernikahan ini, mereka dikaruniai 7 orang anak yang bernama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kalsum, dan Fatimah, dan dikaruniai 8 orang cucu, yaitu Umama, Zainab, Kalsum, Ali, Abdullah, Qasim, Hasan, dan Husain. Semua anak-anak bersorak dengan senang. Tapi ada seorang anak yang kebingungan. Kenapa Al-Quran disamakan makan itu buku? Tanya Sabrina deh. Dia selalu bawa Al-Quran kecil di tasnya. Mohon perhatian, bel tanda istirahat sudah berbunyi. Peserta didik agar tetap menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sabrina, kamu kenapa sih tiap hari baca itu? Aku baca huruf hijaiyah di buku Al-Fiqh. Ini temanku, kalau aku sedih atau aku takut, aku baca, rasanya tenang sekali. Emangnya bisa bikin tenang? Iya, kata bu guru, huruf hijaiyah itu menyusun ayat Al-Quran dan cahaya dari Allah, bisa menerangi hati kita. Kita mainnya Uwi. Nanti deh, aku mau dengan Asyam, kita ngaji dulu. Wah, ada apa ini? Bu guru,
Wahai Nabi yang diutus kepada umat manusia. Kehidupan beliau dipenuhi dengan akhlak mulia. Salah satunya adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dengan sempurna dan tanpa menyembunyikan sedikit pun. Selesaikan perselisihan antara kafilah Mekah dalam peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Rasulullah juga dikenal memiliki wawasan luas dan mampu memberikan solusi dalam berbagai masalah, termasuk dalam perang Ahzab dan perang Yahudi. Kita sebagai umatnya harus meneladaninya dengan baik. Berikut adalah drum play Ananda yang semangat menuntut ilmu. Setelah itu, mereka masuk kelas dan duduk dengan tertib. Tak lama kemudian, ibu guru pun masuk kelas. Ustazah pun memulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ini? Baik Ustazah. Alhamdulillah. Istaizu. Saatnya berdoa dimulai. Tampungkan tangan, tundukkan kepalanya. Diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat. Peristiwa ini terjadi pada saat perjalanan Isra Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad menuju langit dalam satu malam. Isra yaitu perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Melalui dua perjalanan inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Begitulah pentingnya salat bagi kita umat muslim. Rasakan dengan bermain kelereng, bersemangat menuju masjid, tapi tidak dengan kelompok anak-anak yang bermain layang-layangan. Mereka masih asik bermain. Aduh, enggak. Lagi asik nih. Layang-layangnya baru naik. Iya tahu, anginnya mau kencang. Masa udah asik? Iya, hilang doang. Kalian duluan aja ya. Mereka salat dulu. Mendengar ucapan anak-anak yang bermain layang-layangan, teman-temannya merasa kaget dan mulai menasihati mereka. Juga melakukan baiat bersama Rasulullah. Mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah dari segala ancaman kaum Quraisy. Dengan sepenuh hati, mereka juga berharap agar Nabi Muhammad mau pindah dan mengajarkan agama Islam di kota Yathrib. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa agama Islam telah menyebar luas di penduduk Yathrib, mereka mulai merencanakan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Oleh karena itu, Rasulullah mengajak para sahabat untuk diam-diam memulai hijrahnya ke kota Yathrib.
Setelah melewati perjalanan yang penuh rintangan, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar tiba di Kuba, sebuah desa yang terletak sekitar 10 km di selatan kota Yatsrib. Anak-anak di dalam masjid tidak boleh bersuara keras ya. Iya, Ustaz. Dan mencaci maki. Sikap itu tercermin ketika Rasulullah melihat seorang pengemis buta tua yang setiap harinya menjelek-jelekan pribadi Rasulullah kepada masyarakat sekitar. Namun Rasulullah tetap membantu dan melakukan kebaikan terhadap pengemis tua itu dengan cara menyuapkan makan untuknya setiap hari sampai hari akhir hayat Rasulullah. Melihat masyarakat sekitar hidup dengan rukun dan damai, mereka saling menyayangi satu sama lain. Anak-anak kita mau berbagi tetangga sebelah ya. Emang kenapa tuh? Karena semua yang kita miliki, apapun bentuknya, itu dari Allah, nak. Dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah adalah bentuk kecintaan kita kepada beliau. Adalah 2024-2025 yang dikemas dalam pagelaran Bin Asri dengan tema Rasulullah kepada kami. Selanjutnya, marilah kita saksikan nyanyi bersama serta setelah ada sesi foto bersama Ananda KBTK Bintang Cendekia. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu ini jemput mau? Wah. Dulu. Nah, selesai. Baru tolong fit.